Kak Ilan suaranya dihidupkan Kak. Oke, siap. Selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang Kak. Sehat Kak? Alhamdulillah sehat. Kakak sehat? Alhamdulillah, ini baru membaik Kak. Beberapa hari malam sempat drop. Oh, syukur lah. Udah Oke lancar-lancar kak ya. kita nanti Kak. Oke, siap. Halo Kak Cinanda di sana Kak Cinanda. Iya kak, ini merubah ke laptop tadi makanya keluar dulu. Oke. Bisa kita mulai Kak Cinanda sambil menunggu yang lain, nanti mungkin bisa bergabung, nanti kita buka saja. Bisa kak? Berapa jam kita hari ini kak? 2 JP Kak Cinanda. Oke kak. Oke, baik ya. Baik kakak-kakak, sebelumnya selamat bertemu kembali kakak-kakak semua, kakak-kakak hebat guru PJOK Kabupaten Pelalawan, khususnya kelas 13, kelas PKG. Baik kakak, ini kita bertemu kembali di ruang virtual, ruang tatap maya kita, ruang diskusi bersama, yang mana pertemuan kali ini kita sudah masuk ke pertemuan yang ke-8 ya kakak, dan juga merupakan ini modul terakhir kita di modul pembelajaran 1, karena di program PKG ini ada tiga modul. Alhamdulillah kita sudah hampir ya di titik finishnya di modul 1 ini kakak, yaitu 1.6, yang mana kita review kembali beberapa pertemuan sebelumnya. Kita sempat membahas bagaimana mengubah paradigma PJOK, lalu ada bagaimana cara kita menulis menjadi guru yang efektif, menulis berbagai bentuk refleksi dengan berbagai mode, kita baik dari framework Wharton ataupun framework Gibbs. Lalu kita juga ada kemarin membahas mengenai isu-isu yang berkembang dalam proses pembelajaran PJOK.
lalu juga kita membahas mengenai aset ya, pemetaan aset, berpikir menggunakan aset. Lalu yang 1.5 kita membahas bagaimana cara kita merancang kurikulum pembelajaran PJOK, dan lebih dispesifikkan lagi di pertemuan kali ini sebagai penutup dari modul 1 kita akan bersama-sama nanti membahas bagaimana perencanaan pembelajaran PJOK ya Kak. Mungkin kita lebih membahas bagaimana cara kita merancang modul ajar ataupun RPP kalau bahasa lamanya ya Kak. Baik, izin saya membuka kegiatan pada hari ini. Dikarenakan Kak Junanda sudah ada ataupun sudah hadir, boleh diizin Kak Junanda pimpin doa Kak Junanda. Siap Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memulai sesi pertemuan tatap maya yang ke-8 di penghujung modul 1.6 terakhir ini, semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi diri kita, bahkan bagi orang banyak. Daripada itu, marilah kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, terima kasih Kak Junanda atas sudah memandu agar ya memang kita buka dengan doa supaya hendaknya apa yang kita hendaki pada pertemuan pertama ini dapat bersama-sama kita dapatkan hidayahnya, dan juga kegiatan kita ini diberikan keberkahan dan juga tidak adanya gangguan dari awal sampai akhir ya Kak. Baik, izin salam bahagia untuk kakak-kakak semua yang berada di Pelalawan. Bagaimana kabarnya? Saya doakan selalu kakak semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak terkurang sedikit apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Ham Swastiastu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Baik kakak-kakak, inilah sesi tatap maya kita yang ke-8, ataupun ini udah di penghujung modul 1 kita, yaitu sudah berada di titik modul 1.6. Penutup modul 1 kita akan bersama-sama membahas tentang pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Di sini lebih bagaimana cara kita menyusun modul ajar, nanti kita akan sama-sama pelajari kalau bahasa sederhananya kakak, ataupun dulunya RPP ya kakak. Baik, mungkin nanti di modul 2 kita akan tuntaskan ketika kita tatap muka itu. Mungkin modul 2 tuntas dalam waktu 1 minggu tatap muka. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada kendala dalam 1 minggu pertemuan. Dan kita akan bertemu secara tatap muka, kita akan membahas secara spesifik modul 2. Lalu nanti akan kembali lagi ke ruang tatap maya di modul terakhir, modul 3. Bagaimana cara kita mengajak rekan-rekan ataupun rekan sejawat yang ada di dalam lingkup sekolah kita masing-masing, Kak. Baik, saya lanjutkan. Inilah kesepakatan bersama yang mungkin selalu saya ingatkan, dan mungkin kakak sudah memahaminya, selalu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, lalu hadir seutuhnya. Ini yang saya harapkan selalu. Lalu menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat. Nanti kita ada sebuah refleksi, ataupun saya meminta refleksi kepada kakak melalui Padlet ya, nanti Padlet. Itu Padlet ini baru saya perkenalkan kepada kakak. Semoga tidak adanya kendala, nanti kakak semua lancar menggunakan Padlet. Lalu nanti kita juga jikalau ada yang ingin bertanya ataupun juga ingin menguatkan ataupun ingin menyampaikan pendapatnya, boleh raise hand terlebih dahulu, lalu open mic. Mengenai gangguan, ini selalu saya sampaikan juga, itu masalah teknis tidak bisa kita tanggulangi bersama, namanya kita hanya disediakan ruang virtual ya kakak. Tapi hendaknya apabila jaringannya kembali normal dan stabil, kakak yang tadinya terkendala jaringan harap kembali ke ruang tatap maya kita kakak. Baik kakak, inilah tujuan dari sesi kita pada hari ini ataupun pertemuan tatap maya kita pada siang hari ini, yang mana ada 2 capaian yang akan kita capai. Pertama yaitu capaian umumnya, yaitu kakak-kakak nanti hendaknya bersama-sama mampu memahami pembelajaran PJOK sesuai standar kurikulum merdeka ya kakak.
yang mana itu tadi pada modul ini kakak-kakak diharapkan ya mampu memahami pembelajaran PJOK dalam standar kurikulum, terutama memang saat ini kita perlu mendukung ya Kak yang namanya tuh dan juga mensukseskan bagaimana gerakan Merdeka Belajar dalam konteks kurikulum Merdeka ya Kak, sesuai dengan gagasan bentar izin Kak, saya terima dulu. Baik, saya lanjutkan sesuai dengan gagasan Bapak Pendidikan Nasional kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, yang mana nantinya kita bersama-sama mencoba memahami pembelajaran PJOK yang pas, ya Kak, sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan berpusat kepada peserta didik. Lalu capaian khususnya Kakak, ini Kakak mampu menyusun. Nah, nanti kita coba menyusun, mungkin Kakak sudah membuat ini yang namanya modul ajar untuk kegiatan video 30 menit, kakak mungkin sudah menguploadnya juga di LMS. Nanti coba kita bersama-sama nanti berdiskusi. Nah, kalau ada waktu kita coba koreksi bagaimana cara menyusun modul ajar yang baik dalam pembelajaran. Terkhusus nanti kita coba dengan backward design ya Kak. Baik, nah, saya lanjutkan. Nah, baik ini deh Kakak. Tujuan dari sesi kali ini kakak nanti dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK sesuai dengan backward design atau desain mundur, alur mundur, yang mana nanti ini sudah kita bahas di modul sebelumnya ataupun tatap maya sebelumnya, walaupun hanya sepintas. Pada sesi hari ini kita coba bersama-sama memaksimalkan waktu, seandainya nanti ada waktu kita coba bedah modul ajar yang sudah kakak buat, apakah sudah menerapkan prinsip backward design ini, alur mundur ini ya Kak. Adapun agenda kita ini Kakak, langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan backward design atau desain mundur. Lalu nanti Kakak menganalisis kesesuaian pembelajaran berdasarkan pembelajaran di dalam kelompok dengan backward design. Nanti di sini nanti kan saya bagi ruang virtual, ruang diskusi juga. Nanti boleh dari kakak-kakak di setiap kelompok itu boleh mempresentasikan modul ajar yang sudah diupload ke dalam LMS untuk sama-sama dikoreksi, untuk sama-sama diperbaiki dengan sesuai dengan konteksnya backward design, ya, Kak, alur mundur. Baik, ini dia kakak pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK, pembelajaran 1 perencanaan pembelajaran PJOK, elaborasi isi 1 JP mungkin sudah kakak pahami, sudah kakak baca di LMS. Kakak-kakak mengelaborasi langkah-langkah pembelajaran, rumusan tujuan pembelajaran, pendekatan asesmen pembelajaran, lalu pendekatan pembelajaran. Kakak-kakak mengunggah semua yang sudah kakak rangkum dalam bentuk modul atau RPP ke dalam LMS kakak. Lalu pada sesi kali ini dia kita kuatkan pemahaman kakak dalam bagaimana caranya menyusun ya modul ataupun RPP itu dengan prinsip backward design nanti kakak. Nanti lalu ada asinkron lagi kakak. Setelah itu kakak-kakak mengembangkan dan memperbaiki modul ajar. Setelah nanti tatap maya ini kakak buka di LMS, ada lagi nanti asinkron. Kakak situ bisa mengembangkan lagi RPP kakak ataupun modul ajar yang sudah kakak upload, kakak koreksi lagi, kakak upload ulang, masih bisa kakak. Lalu nanti terakhir dari modul 1.6 ini kakak merevisikan ya, merevisikan pembelajaran baru yang kakak peroleh dari 1.6 ini. Berarti mengenai tentang backward design inilah lebih tepatnya merancang pembelajaran PJOK dengan backward design kakak. Itu semuanya ada pada LMS ya kak. Nanti itu saya ingatkan kembali LMS-nya rajin-rajin dibuka kakak karena di situ banyak tugas-tugas ya kak. Oke baik, saya lanjutkan. Baik, ini ada pertanyaan kakak, bisa ditulis dalam kolom chat. Saya akan bertanya kepada kakak nih. Seandainya kita merefleksikan diri kita, ataupun saya pribadi juga, Kak, saat saya akan mengajar, banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan merencanakan pembelajaran. Kira-kira 3 komponen utama dalam kita merancang pembelajaran itu apa, Kak? Boleh Kakak tuliskan di kolom chat, ataupun boleh langsung berpendapat Kakak, kira-kira siap Kak Jis? Oke, kira-kira dari 3
komponen utama ini apa sih yang perlu kita pertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran kita, kakak? Sebelum kita masuk ke kelas nih ataupun ke lapangan nih, kira-kira apa nih, kakak? Boleh ditulis di kolom chat ataupun boleh langsung raise hand berpendapat, kakak. Ini kakak-kakak sedikit nih, saya apa juga nih mereview nih kakak-kakak yang terpanggil piloting mungkin langsung tahu nih. Karena ini ada di modul 1 juga nih, perencanaan pembelajaran dan asesmen nih. Di modul 1 PPG piloting nih. Apa tadi, Kak? Ini saat saya mengajar kira-kira Ini soal ini, Kak. pertimbangkan ya 3 komponen utama yang perlu kita pertimbangkan dalam merancang pembelajaran. Itu ada kalau semalam saya juga terpanggil piloting. Ya, paling pertama, Kak, kita membuat tujuan pembelajaran dulu. Habis itu memasukkan dalam rancangan pembelajaran itu materi pembelajaran. Habis itu metode pembelajaran yang akan dilakukan terhadap peserta didik. Oke, langkah-langkah kegiatannya ya, Kak, ya. Paling itu aja lah paling. Oke, baik Kak Jenanda. Ini juga ada masuk dari Kak Andra nih. Bentar deh, Kak, masih mondar-mandir bentar. Oke, siap Kak Jenanda. Ini ada juga ada tanggapan dari Kak Andra, peserta didik, lalu materi pelajaran, lalu ada tujuan pembelajaran. Baik. Kak Andra boleh open mic nih, saya ingin mendengar nih, yang peserta didik nih dalam konteksnya bagaimana Kak Andra? Lebih spesifiknya gitu. Halo. Halo, Kak. Ayo, lanjut Kak. Ya, apa tadi, Kak? Yang Peserta didik itu. Ya, didik. Maksudnya tuh siapa yang kita ajar gitu, Kak? Maksudnya. Lanjut. Ya. Terus kebutuhannya contohnya. Ya, sesuai kebutuhan didik ya. Nah, itu tadi, Kak, maksudnya. Ya. Berarti peserta ini lebih spesifiknya kepada kebutuhan peserta didik kita komponennya ya, Kak ya. Iya, Kak, kebutuhan peserta didik itu yang kayak kemarin kan, Kak, contohnya gitu. Oke, baik Kak Andra. Lalu ada materi pelajaran, oke, tujuan pembelajaran. Ini ada kalau dari sedikit tujuan pembelajaran, materi pembelajaran dan juga metode pembelajaran. Oke, baik nih Kak Ajis juga ada nih. Sedikit nih saya mau bertanya, kalau kita terapkan yang ini nih, apakah penilaiannya ada tidak Kak di sini? 3 komponen ini kira-kira perlu tidak penilaiannya kira-kira? Perlu, Kak. Perlu, Kak. Perlu tidak gitu kayak asesmen as learning, for learning gitu kan? Perlu, Kak. Nanti kita akan memberikan LKPD secara individual dan berkelompok lah kira-kira, Kak. Iya. Dari rangkuman kakak-kakak ini sudah mengarah nih kepada 3 komponen. Cuman ada yang kurang komponennya 1 nih. Ini 2 komponen saya nampak masih nih. Kalau komponen 1 tadi itulah saya tanyakan. Asesmen yang kurang dari kakak nih. Kalau seperti bagaimana kebutuhan peserta didik yang disampaikan Kak Andra juga, materi pembelajaran juga, tujuan pembelajaran nanti ada di pada langkah-langkah pembelajaran dan juga tujuan pembelajaran. Lalu seperti Kak Aci sampaikan juga, ada tujuan pembelajarannya, iya, materi pembelajaran dan metode pembelajaran ada di langkah-langkah pembelajaran. Itu kurang 1 lagi tadi, yaitu tentang bagaimana caranya penilaian ya Kak. Itu aja yang kurang ya Kak. Saya rasa itu hanya kekilapan ya Kak. Saya yakin kalau Kakak tak mungkin tak menilai ini selama mengajar. Pasti ada penilaian. Ini dia Kakak. Ada yang pertama yaitu tujuan pembelajaran yang harus kita utamakan ya Kak. Bagaimana kita harus tahu dulu tujuan hari ini kita belajar itu seperti apa, untuk apa gitu kan. Dan juga sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita seperti kata Kak Anda tadi tujuan pembelajarannya. Lalu setelah itu kita baru merancang atau menyusun asesmen pembelajaran ya Kak. Setelah kita menyusun asesmen pembelajaran itu kita bagikan 3, yaitu ada asesmen as learning, asesmen for learning, dan juga asesmen of learning. Itu baru kita kembangkan ke dalam aktivitas pembelajaran seperti langkah-langkah pembelajaran. Materi hari ini apa? Kita mau buat seperti apa? Apakah berkelompok ataukah ini penilaian diri sendiri, nanti dia mengeksplorasi dirinya sendiri, seperti itu ya Kak. Tiga komponen ini tidak pernah
lepas ya kakak dalam setiap proses pembelajaran kita kakak. Saya yakin kakak sudah menerapkan ketiga-tiganya ini. Nah, cuman tadi mungkin ada kekhilafan, mungkin kita nggak melakukan penilaian, tentu kita melakukan asesmen yang namanya pembelajaran, asesmen penilaian ya kak. Baik, kalau ditanya mengenai backward design itu sudah runtutannya ataupun dia ada backward design ini sama dengan understanding by design. Alur mundur yang mana tujuan pembelajarannya itu di awal kita harus tahu dulu tujuan akhir kita belajar ini apa, lalu kita nanti kembali menentukan bagaimana proses asesmen yang ada dalam proses pembelajaran kita, baik asesmen as learning, asesmen di awal pembelajaran sampai ke prosesnya, asesmen for learning ketika dalam kegiatan pembelajaran itu kita lebih melibatkan peserta didik, entah dia menilai dirinya sendiri, merefleksikan diri sendiri, atau menilai teman sejawat peer assessment. Lalu nanti ada assessment of learning di akhir pembelajaran. Nanti seperti biasa, ada LKPD, ada ujian-ujian sumatif, seperti itu ya, ada seperti ujian sumatif akhir pembelajaran, ataupun sumatif akhir semester, seperti itu Kak. Lalu nanti akhirnya dikembangkan kembali ke dalam aktivitas pembelajaran. Itu kita kembangkan lagi dalam aktivitas pembelajaran sesuai tadi dengan tujuan pembelajaran yang di awal kita inginkan hari ini peserta didik semuanya pengennya kayak gini nih, nah gitu kan, kita kembangkan. Oh hari ini cocoknya diferensiasi nih karena materinya misalnya lempar tangkap bola nih, kita begitu kan. Coba kita diferensiasi konten, proses sama proyek nanti kan. Kita coba buat situ langkah-langkahnya. Tadi dia berdiskusi awalnya, lalu nanti dia coba dikembangkan di lapangan ataupun menilai dirinya sendiri dengan beberapa tahapan ya Kak. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini di backward design dimulai dari ujung yang akan dicapai Kak. Berarti tujuan pembelajaran ini kita bersama-sama tadi tentu betul komponennya kita harus memahami karakteristik kebutuhan peserta didik, itu paling dominan ya Kak. Kita harus tahu dulu. Nah, nanti dalam menyusun tujuan pembelajaran itu kita nanti menggunakan prinsip ABCD ya Kak. Nanti kita akan bahas prinsip ABCD ini harus kita tahu dulu. Nah, seperti apa karakteristiknya, kondisi fisiknya bagaimana, lalu kecakapan geraknya kalau khususnya kita PJOK, kecakapan ataupun literasi geraknya peserta didik kita ini seperti apa, lalu kita susun menjadi satu untuk tujuan pembelajaran kita pada hari itu. Lalu setelah itu kita kembangkan lagi dalam bentuk penilaian, kita turunkan lagi ke dalam bentuk penilaian, lalu nanti kita kembangkan dalam bentuk aktivitas pembelajaran. Sebelum kita menentukan tujuan pembelajaran, tentu bersama-sama kita nanti menurunkan dari CP yang sudah disediakan oleh kementerian ya Kak, CP yang sudah tahun 2024 yang terbaru ini yang sudah disebarkan oleh kementerian dan kakak bisa akses melalui internet juga bisa kakak lihat. CP-nya itu sama semua kakak, CP-nya sama, elemennya sama. Nanti cara mengembangkan tujuan pembelajaran balik ke pertemuan kita yang kemarin sesuai dengan karakteristik sekolah, karakteristik peserta didik, kelengkapan aset itu berbeda-beda. Baru di situ kita berbeda-beda. Tapi bahan awalnya sama dari kementerian ya Kak. Kalau tujuan pembelajaran itu tergantung dari kakaknya, kreativitas kakaknya lah, sesuai dengan kebutuhannya peserta didik. Nanti kita bahas cara menyusun tujuan pembelajaran kakak. Tapi tetap tuntutan awalnya menurunkan TP ini dari CP ya kakak. Nanti bisa kakak buka ataupun nanti saya izin share nanti di grup CP terbaru tahun 2024 ini. Kakak bisa lihat elemen-elemennya sama nanti kakak. Tetap itu saja elemen-elemennya tidak ada yang berubah. Paling nanti CP-CP-nya yang agak berkembang sedikit ya Kak. Tergantung fasenya. Ada nanti elemen terampil bergerak, elemen belajar gerak, habis itu elemen bergaya hidup aktif, lalu nanti ada memilih hidup yang menyehatkan, nggak salah saya. Ya. Ada 4 elemen itu yang sama semuanya. Baik dari fase A, SD sampai ke SMA ya Kak, itu sama. Nanti kalau yang membedakan CP-nya ini tergantung dari fase-fasenya saja Kak. Bagaimana tingkat-tingkatannya ya Kak. Oke, baik. Merencanakan pembelajaran dengan pendekatan backward design berfokus pada tujuan akhir kebutuhan peserta didik dibandingkan apa yang ingin kita ajarkan, ya Kak. Jadi seperti itu. Tetap backward design ini kita merancangnya berdasarkan fokus kepada tujuan akhir kebutuhan. Nah,
seperti yang kata Kak Anta tadi bilang, kita harus mengenali peserta didik kita. Jadi kita menyusun tujuan pembelajaran ini harus tetap melihat peserta didik kita dulu. Jangan kemauan kita aja nih, hari ini tujuan pembelajarannya, contoh lah kita buat satu, saya merefleksikan diri. Saya mau peserta didik mampu melakukan aktivitas kegiatan jasmani seperti push up, sit up, segala macamnya itu. Padahal saya nggak mengidentifikasi terlebih dahulu kebutuhan peserta didik saya ini. Apakah mereka mampu? Apakah mereka sanggup dengan yang sudah saya susun ini? Ya. Tanpa saya tanpa saya melihat perkembangan karakter peserta didik saya sendiri dan juga kebutuhan peserta didik. Jangan seperti itu lagi, Kak. Kita coba rubah, kita lihat dulu kebutuhan peserta didik kita, baru kita menyusun tujuan pembelajarannya, Kak. Yang mana juga nanti tujuan pembelajaran ini kan tetap berfokus kepada peserta didik, Kak. Mari kita bahas tahapan backward design dalam satu perencanaan pembelajaran. Baik, di sini ada sebuah contoh, Kak. Nah, ini dia. Ada sebuah contoh, Kak. Yang mana kita coba membuat sebuah contoh merancang pembelajaran yang menggunakan backward design. Yang pertama tentu menentukan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu, apa yang akan diketahui dan dikuasai di akhir pembelajaran. Nah, lalu juga tujuan pembelajarannya harus relevan, jelas, dan spesifik. Perlu menetapkan kriteria atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran, ya Kak. Kita perlu menetapkan itu agar tujuan pembelajaran kita ini tidak mengambang, ya Kak. Jadi tidak ada batasannya. Jadi kita nggak tahu nih apa nih mau kemana tujuan pembelajaran sebenarnya gitu. Ini ya baik, ini ada sebuah contoh. Elemennya nih saya bilang tadi ada 4 tadi. Ini mungkin fase B, ya Kak. Kelas 2 ataupun kelas 3 ataupun kelas 2 nih Kak ya. Di sini terampil bergerak. Capaian pembelajarannya peserta didik memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Oke, baik, tujuan pembelajarannya peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Ya, Kak. Lalu yang kedua, kita coba menyusun asesmennya, Kak. Asesmen ini tadi sudah saya sebutkan, ada 3 ya Kak, ada assessment as learning, ada assessment for learning, ada juga assessment of learning. Ya, jadi itu bisa kita masukkan ke dalam rancangan pembelajaran kita ataupun modul ajar kita, yang kayak assessment as learning dan for learning itu hampir sama yang ada pada proses pembelajaran, tapi yang membedakannya kalau as learning itu lebih kepada penilaian terhadap kita, bagaimana kita mengajar pada hari itu, apakah tercapai tujuan pembelajarannya, apakah sesuai tujuan pembelajarannya. Sedangkan kalau untuk yang for learning itu kepada peserta didik, yang mana peserta didik itu mampu dia menilai dirinya sendiri, merefleksikan dirinya sendiri, ataupun menilai teman sejawatnya atau rekan sejawatnya, peer assessment namanya Kak. Lalu nanti yang ketiga di akhir sebenarnya ini sering kita lakukan, ini malah sering kita lakukan sebagai penentuan ataupun indikator kita selama ini. Yang sering kita lakukan adalah assessment of learning. Kita beranggapan bahwasanya assessment of learning ini adalah penentu ataupun indikator penentu ketercapaian tujuan pembelajaran. Padahal semestinya untuk menentukan ketercapaian tujuan pembelajaran kita adalah assessment as learning dan juga assessment for learning, karena memang ada pada proses. Sedangkan kalau untuk yang of learning ataupun di akhir itu rasa saya riskan rasanya untuk langsung mendeklarasikan bahwasanya ini assessment ini menentukan tujuan, berhasil nggak tujuan kita belajar ini. Rasa saya nggak seperti itu ya Kak, kalau pendapat saya. Baik, ini asesmen bagaimana kita mengetahui peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajarannya. Manakah pilihan asesmen yang dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah disusun? Apakah asesmen dengan pertanyaan dan jawaban pilihan kata, atau asesmen dengan menggunakan rubrik untuk menilai performa rangkaian gerakan senam irama? Rasa saya lebih tepat yang ini, Kak. Kan? Lebih tepat yang ini, karena tadi itu saya bilang ujian sumatif di akhir pembelajaran. Itu rasa saya tidak merangkum secara keseluruhan ketercapaian tujuan pembelajaran. Tidak bisa langsung mendeklarasikan assessment for learning itu yang sumatif di akhir itu, bahwasanya langsung pakai assessment ini aja. Tapi memang kebanyakan kita menggunakan itu selama ini ya Kak. Kalau pendapat saya setelah saya belajar ini, lebih tepatnya penilaian assessment tercapai enggak kita
belajar hari ini, bagaimana proses pembelajaran kita hari ini, sudah sesuai atau belum, itu lebih tepatnya kita menggunakan tadi yang namanya assessment as learning di awal pembelajaran sampai proses, lalu assessment for learning di tengah-tengah pembelajaran dalam bentuk rubrik ya Kak, rubrik penilaian, yang awal juga seperti rubrik penilaian, lalu yang terakhir memang assessment for learning setelah kita melakukan penilaian. Tapi kalau memang sejujurnya pendapat saya, setelah saya belajar dan juga beberapa kali membaca, rasanya keterkaitannya untuk membahas sukses nggak kita hari ini mengajar, ataupun tercapai nggak tujuan pembelajaran kita hari ini, lebih tepat kita menggunakan dua asesmen tadi kita gabungkan, asesmen as learning dan juga for learning. Kalau yang of learning ini bisa-bisa saja, tapi itu hanya jangan jadikan itu sebagai mutlak bahwasanya kayak kenaikan kelas kita memantau, oh ini tercapai nih apa kita nih, benar tidak ya Kak. Kalau yang di akhir pembelajaran itu rasanya masih mengambang saya untuk mendeklarasikan bahwasanya tepat digunakan untuk sebagai menguji ketercapaian tujuan pembelajaran kita Kak. Baik, yang ketiga juga kita langsung merancang pembelajaran ataupun aktivitas pembelajaran. Nah, di sini aktivitas apa yang dapat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Baik, kita setelah tadi kita sudah menentukan tujuan pembelajarannya sesuai kebutuhan peserta didik, kita merancang asesmennya, baik asesmen tadi yang 3 saya sebutkan. Lalu kita kembangkan lagi aktivitas pembelajaran yang memenuhi kebutuhan peserta didik kita Kak. Jadi bukan memenuhi keinginan kita. Ada. Saya kembalikan lagi bahasanya, jangan masih dengan pola lama. Peserta didik harus ikut kita gitu kan. Saya bilang gitu. Sekarang yang dipropagandai juga adalah pembelajaran berpusat pada peserta didik. Nah, jadi kita bagaimana memfasilitasi peserta didik kita. Jadi aktivitas-aktivitasnya yang memfasilitasi peserta didik kita, bukan yang memaksa mereka untuk melakukan karena kehendak kita, yaitu Kak. Lanjut juga adanya bentar Kak. Baik, saya lanjutkan. Aktivitas ini harus menyenangkan ya. Dalam aktivitas kegiatan pembelajaran tentu yang kita fasilitasi peserta didik kita tuh yang dalam bentuk keriangan, menyenangkan, mengesankan, ada engaging, yaitu adanya itulah keriangan, kesenangan bermakna kepada peserta didik kita, sehingga peserta didik kita dengan hati yang lapang ya, tanpa ada unsur keterpaksaan. Mungkin kita selama ini nggak tahu nih, saya jujur nih merefleksikan diri saya terlebih dahulu, mungkin selama ini saya yang lebih, dulunya tuh saya yang lebih ingin, kegiatan hari ini sudah saya set, kalian harus kayak gini, gitu kan. Mereka, saya tidak memperhatikan mereka melakukan ini dengan sungguh-sungguh atau dalam unsur keterpaksaan, seperti itu Kak. Jadi yang diharapkan sekarang ya memang seperti itu diminta oleh pemerintah, bahwasanya proses pembelajaran itu berpusat pada peserta didik, yang mana kita hanya memfasilitasi keriangan, bagaimana peserta didik tersebut riang, menyenangkan, aktif dia dalam bergerak, aktif dalam dia mengembangkan sosial emosionalnya, mengajak kelompok tanpa membedakan, dan juga tidak adanya perundungan di dalamnya Kak. Jadi mereka belajar secara hati, tulus hatinya, sehingga proses pembelajaran itu dapat bermakna sepanjang hayatnya ya Kak. Baik, ya, di sini coba kita tengok aktivitas pembelajarannya, aktivitas apa yang dapat mencapai tujuan yang dinilai dengan asesmen pembelajaran di atas dan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan Bapak Ibu. Baik, ini dia Kak, desain backward design sendiri. Seperti segitiga terbalik ya Kak, kalau saya lihat ya, seperti segitiga terbalik, yang mana dimulai dengan tujuan pembelajaran. Sebelumnya itu dasarnya tetap bersama-sama kita kembangkan atau turunkan dari CP yang sudah disediakan oleh kementerian, baru kita mulai dengan tujuan pembelajaran, mengembangkan tujuan pembelajaran sesuai dengan tadi ada beberapa indikator untuk menyusun tujuan pembelajaran. Setelah itu kita kembangkan lagi bagaimana dalam tujuan pembelajaran kita itu nanti terdapat, ataupun dalam kerangka perencanaan pembelajaran kita terdapat adanya penilaian. Tentu setiap apa yang kita perbuat tentu harusnya ada evaluasi ya Kak. Kita harus pandai juga mereflektifkan diri, baik itulah namanya penilaian diri, ataupun
penilaian terhadap peserta didik ataupun peserta didik terhadap dirinya ataupun temannya ya Kak. Lalu merencanakan kegiatan pembelajaran di akhirnya kita kembangkan. Tapi timbul pertanyaan saya Kakak nih. Mungkin saya berdiskusi nih karena tadi malam saya juga mengulang-ulang lagi baca modul ini, kemarin juga menjadi pembahasan panjang juga. Mungkin saya mau minta pendapat nih sama Kakak dari guru PJOK Pelalawan nih. Kalau segitiganya kita balik Kakak gitu, segitiganya kita balik. Kalau kita mulai merancang kegiatan pembelajarannya terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhan peserta didik, lalu kita mengembangkan asesmen, nanti akhirnya kita tahu tujuan akhirnya itu kira-kira cocok nggak Kak? Masih bisa disebut dengan backward design nggak ya Kak? Saya terpikir juga nih kalau dibalikkan gitu kan. Kalau sekarang kan dimulai dari tujuan pembelajarannya dulu. Tujuan akhir belajar kita ini apa nih? Kita harus tahu dulu di awal. Tapi kalau kita balik, kita merancang kegiatan pembelajarannya dulu, baru kita kembangkan asesmennya, di akhir kita akhirnya tahu tujuan kita belajar hari ini. Kira-kira cocok nggak gitu? Ataupun sesuai. Boleh ya Kakak berpendapat nih. Saya mau minta pendapat nih sama Kakak dari kelas 13 nih. Karena saya sering terpikir juga nih, dari malam saya putar-putar. Kalau dibalikkan, apakah masih disebut dengan backward design? Apakah menyalah dari backward design gitu? Apakah perencanaannya tidak cocok gitu? Apakah salah perencanaannya? Kalau saya rasa kalau diputar balik tidak menyalah gitu kan? Karena kita merancang pembelajaran kegiatan pembelajaran ini sesuai tentu indikatornya bagaimana kita harus tahu karakteristik peserta didik terlebih dahulu gitu kan, baru kita merancang langkah kegiatannya. Oh ini kita pengennya seperti ini nih, kita pengennya seperti ini nih, baru kita buka asesmen. Karena kita tahu nih tujuan kita belajar kita ingin ini. Gitu. Kira-kira gimana Kak? Apakah ini memang sebenar-benarnya mutlak desain mundur atau dibalik juga dinamakan backward design? Itu yang masih menjadi perdebatan panjang sebenarnya, diskusi panjang nih Kak. Kalau saya kemarin bertanya juga sama sewaktu saya masih menjadi peserta, saya tanyakan itu juga kepada fasilitator saya. Kalau dibalik rasanya tidak menyalah kan Pak gitu kan. Kalau dibalik rasanya tidak menyalah gitu. Karena kita merancang kegiatan pembelajarannya terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita, bagaimana akan kita lakukan, apa yang ingin kita lakukan gitu kan. Lalu kita mengembangkan dalam asesmen, akhirnya kita tahu tujuan kita belajar ini apa gitu kan. Cuman itulah masih belum dapat titik terangnya. Mana tahu dari kelas 13 ada yang punya pendapat nih, bisa berpendapat. Kira-kira bagaimana nih Kakak? Baik Kak Ajis, dipersilakan Kak Ajis. Ya. 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 Ya Kak. Ya. Kak Ajis. Nah. Gimana menurut Ya Kak tadi Ajis? Gimana? Bagaimana Jelas. menurut Kak Ajis? Ya, yang disampaikan Kakak tadi kan desain mundur. Nah, jadi kita kembali lagi ke ini apa namanya? Pengertian dengan sebuah pendekatan secara alih untuk tujuan akhirnya gitu. Iya, ya. Nah, sebuah pendekatan intinya kita tujuan akhirnya itu seperti apa yang diminta tercapainya pembelajaran tersebut yang kita inginkan kan gitu. Jadi kalau dimundur kita kembali lagi merencanakan. Setiap membuat kegiatan tentu kita punya ancang-ancang atau merencanakan kan gitu contohnya. Ya, iya betul ya. Setelah itu maksudnya cocok juga kalau merencanakan sesuatu gitu. Contoh membuat kegiatan kan tentunya merencanakan dulu. Setelah itu mengembangkan. Nah, setelah mengembangkan mulai tujuan kegiatan itu apa akhirnya kan gitu. Jadi kalau menurut saya mungkin sesuai juga itu Kak. Itu Iya, Kak Ajis. Oke, saya udah mikir seperti itu juga Kak Ajis. Iya baik, terima kasih Kak Ajis. Kan? Kalau saya lihat segitiga terbalik nih Kak Ajis, kalau dibalikkan cocok juga kan? Ya. Kalau dibalikkan segitiga ini kita mulai dari merancang sama juga ya Kak Ajis ya. Iya betul. Cuma kan kita menganalisisnya seperti itu lagi Kak, karena kita membuat agenda, membuat acara, akhirnya kita merencanakan dulu ini. Nah itu sih. Jadi itu aja sih. Itu aja Kak. Baik, terima kasih Kak Ajis. Ya baik, terima kasih banyak Kak Ajis. Iya, betul kan sebelum kita tahu ke ujungnya, ke ujung akhirnya tentu kita memiliki dasarnya kan
merencanakan dulu gitu kan. Kalau saya pikir, cuman yang disediakan oleh backward design tampilannya memang dari awal alur mundurnya itu adalah tujuan pembelajaran dulu di awal, tujuan akhir belajarnya, bukan tujuan belajar ya. Memang bahasanya tujuan pembelajaran dulu di depan, cuman tujuan akhir belajarnya. Tapi apa salahnya kalau misalnya kita merancang juga lebih dahulu sesuai dengan karakteristik peserta didik kita, lalu kita kembangkan asesmennya. Akhirnya kita tahu nih tujuan akhir belajarnya apa gitu kan. Tapi mungkin nantilah sewaktu tatap muka mungkin bisa lebih kita bersamai kakak, kita satukan visi misi kita tentang backward design ini. Saya pun membolak-balikkan segitiga ini dari atas ke bawah, dari bawah ke atas hampir sama saja, tapi tetap mungkin komponennya 3 ini ya kak. Yang terpenting itu kita samai posisi kita bersama. Komponen 3 ini jangan kita lepaskan ataupun jangan sampai hilang ataupun menambah-nambah jangan pula. Komponen 3 ini yang memang ada dalam setiap modul pembelajaran kita ataupun rancangan pembelajaran kita, baik dari tujuan pembelajarannya, bagaimana aktivitas pembelajarannya, dan juga asesmen pembelajarannya ya kak. Izin saya lanjut ke kak. Nih, adapun langkah-langkah yang perlu diperhatikan kakak dari ketiga tadi. Dari ketiga tadi, kita juga perlu memperhatikan diferensiasi. Ini di dalam proses pembelajaran ya kakak. Itu di dalam kakak menyusun rancangan pembelajaran, kakak perlu memperhatikan diferensiasi. Apalagi sekarang memang ganyang-ganyangnya pembelajaran inklusif. Jadi kakak harus bisa lebih mendetail ya kakak, harus bisa dengan spesifik memilah-milah ataupun bisa membuat satu pembelajaran berdiferensiasi. Kayak gitu. Enggak pun tiga-tiganya, tapi ada dalam proses pembelajaran kita, entah itu diferensiasi konten, entah itu proses ataupun proyek, itu bebas kembali kepada kakak. Lalu mengembangkan sumber belajar ataupun fasilitas dan sumber daya lainnya, atau ya di era digitalisasi sekarang, yaitu tentu kita janganlah pasif, jangan sampai ada stigma. Saya sampai terdengar ini stigma di sini waktu saya kemarin adanya Rakornis, sebelum kita adanya agenda diseminasi ini kan saya ada Rakornis bersama di BPMP, sampai tersebut ini guru PJOK nih jangan sampai pasif dengan teknologi ya, mentang-mentang di lapangan katanya. Saya yakin kakak-kakak semuanya tidak pula pasif dengan teknologi. Saya yakin kakak malah menggunakan teknologi. Seperti kalau misalnya sekarang kita lebih seperti dipermudah. Ada teknologi kita tinggal tayangkan, nanti tinggal di lapangan kita coba bersama peserta didik. Tanpa perlu kalau dulu mungkin secara komando kita paksa. Misalnya Badu ke depan gitu, padahal dia belum tahu nih apa yang mau dikerjakan. Kita paksa, harus kayak gini sikapnya, posisinya gini, kakinya gini, tangannya seperti ini. Coba turunkan misalnya, kita ambil push up. Seperti ini, turun seperti ini, badannya harus lurus, kita bilang gitu kan. Dulu kan seperti itu. Kalau sekarang bisa kita tayangkan, kalau sudah ada media di sekolah kakak semua, bisa tayangkan di PowerPoint ataupun di Infocus, ditayangkan video pembelajaran seperti itu. Saya yakin kakak sudah menggunakan nih yang namanya sumber daya yang ada ataupun aset-aset yang ada di sekolah. Lalu juga menyusun langkah pembelajaran, ini sudah pasti kakak pasti menyusun langkah-langkah pembelajaran, dan juga menyusun rencana keselamatan. Ini perlu juga ya dalam proses pembelajaran ataupun merancang pembelajaran, khusus kita PJOK. Adapun nanti kalau kita melakukan aktivitas ataupun peserta didik yang melakukan aktivitas, perlu ada pertimbangan keselamatan kepada peserta didik kita ya kak. Jangan sampai memang nanti terjadi riskan cedera yang terlalu membahayakan untuk keselamatan peserta didik kita ya kak. Lalu kenapa desain mundur ataupun backward design? Kenapa sih kita harus desain mundur backward design? Itu ada 3 kak. Memulai dari tujuan akhir dan kemudian berjalan mundur untuk menciptakan rencana pembelajaran dengan struktur yang baik. Lalu backward design menjadi penerjemah kakak dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang diawali dari tujuan. Yang ketiga juga kita semua akan mampu menciptakan pengalaman belajar yang bermakna dan mendukung perkembangan komprehensif peserta didik kita kakak. Baik, ini mungkin analisis kakak, menganalisis ya, ini refleksi. Baik, ini ada sebuah refleksi. Pertanyaan refleksinya, kakak dapat menjawab pertanyaan pemandu refleksi pada Jamboard. Saya tidak pakai Jamboard, tapi saya coba pakai Padlet, karena Jamboard memang kalau nanti saya bagikan agak
rumit pengoperasiannya, saya sudah sediakan Padlet, sudah saya sediakan. Uh, ada pertanyaan pematiknya 4 nih kakak. Apakah kakak apa yang kakak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan pembelajaran yang kakak susun? Lalu juga ada pertanyaan, bagaimana cara kakak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya? Yang ketiga juga, apakah perencanaan pembelajaran yang kakak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan minat dan juga kebutuhan khusus peserta didik? Lalu juga, apakah kakak mau apakah apa yang kakak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari CP yang diinginkan, kakak? Boleh kakak tuliskan di kolom Figma-nya, tapi kalau saya tidak pakai Figma, saya pakai Padlet, izin saya bagikan di ruang chat. Nah, itu kakak. Boleh dibuka ruang chatnya, itu saya sudah bagikan Padlet. Kalau kemarin kita coba pakai Google Slide, sekarang coba kita pakai fitur baru. Kita menggunakan fitur-fitur baru untuk memperkenalkan kakak. Sambil belajar kita kakak. Saya juga baru-baru juga pakai Padlet, coba-coba sambil belajar. Boleh kakak klik Padletnya kakak. Di situ sudah saya sediakan juga pertanyaannya, tinggal kakak klik. Nah, tinggal kakak klik tambah itu kakak. Nah, boleh kakak tuliskan kalau untuk subjeknya itu adalah nama kakak, yang di bawahnya adalah tuliskan sesuatu yang indah adalah jawaban dari pertanyaan di atas kakak. Oke, ini sudah ada 2 orang yang bergabung, saya lihat di Padlet saya. Pertanyaannya sudah saya sediakan, kakak tinggal diklik aja tanda tambahnya. Itu tambahnya adalah ruang ataupun lembar jawaban kakak. Subjek, saya kakak tuliskan nama, subjek itu, lalu tulisan sesuatu itu adalah pendapat dari pertanyaan pematik kakak. Coba kita kemarin sudah beberapa kali menggunakan Google Slide, buat sekarang kita coba pakai Padlet. Gitu. Boleh kakak tuangkan. Ataupun nanti kalau memang yang rasanya saya ingin langsung aja Kak Rahmat menjawab, boleh dipersilakan juga dengan baik. Diklik aja tanda tambah yang di bawah pertanyaan pematiknya ya Kak. Itu adalah untuk buka langsung lembar untuk menulis. Nah, ada subjek, itu nama kakak-kakak. Lalu di bawahnya tuliskan sesuatu yang indah itu, tinggal kakak edit aja, ganti dengan jawaban yang ingin kakak jawab. Apakah ada kendala kakak? Boleh bertanya kakak dalam pengoperasian Padlet-nya. Nah, ini sudah ada yang mulai nih. Saya lihat dulu siapa ini. Nah, Kak Sidik. Sudah mulai Kak Sidik. Boleh Kak Sidik lanjut ke pertanyaan 2 Kak Sidik. Kak Sidik sudah mulai dia nih. Pertanyaan sebelahnya lagi Kak Sidik.
saya harapkan dengan adanya perencanaan maka kita dalam strategi akan jelas arah dan tujuan dari pembelajaran hari ini. Baik, kawan. Baik, lanjut pertanyaan kedua, Kak Sidik. Boleh, bagaimana cara kakak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapai pencapaian? Baik, Kak Junanda juga sudah. Saya berharap dalam mengikuti proses pembelajaran menjadi aktif berpartisipasi dalam pembelajaran, mulai dari bekerja sama, mengajukan pertanyaan, dan juga memberikan pendapat terhadap materi pembelajaran yang kita rancang. Oke, Kak Sidik sudah masuk pertanyaan kedua. Mungkin dengan cara menanyakan apa yang pelajari di hari ini kepada peserta didik. Jika peserta didik menjawab dengan cepat dan semangat dan lebih dari 50%, maka bisa dikatakan pembelajaran hari ini berhasil atau dengan kuis seputaran materi hari ini. Oke, saya berharap pendidikan partisipasi dan antusias dalam kegiatan pembelajaran. Ya kakak yang lain boleh coba kak fitur baru ini kakak sambil belajar kita nih. Nah, apa kalau misalnya ada yang ragu ataupun sukar ataupun susah, boleh ditanyakan aja kakak, nggak apa-apa kakak. Kita sambil belajar. Saya pun baru juga ini menggunakan Padlet gitu kan. Nggak tahu kakak ada yang kendala dalam mengisi. Lanjut Kak Sidik. Ya, pertanyaan ketiga dan keempat Kak Sidik. Kak, yang nomor 3 maksudnya gimana Kak ya? Apakah perencanaan pembelajaran yang kakak susun sudah mempertimbangkan perkembangan minat dan juga kebutuhan khusus peserta didik? Dalam arti kata gini kak, rencana pembelajaran kakak itu apakah sebelumnya sudah kakak bicarakan sebelum, dan juga kakak sudah mengidentifikasi peserta didik kebutuhannya seperti apa? Kalau sudah, jawabannya sudah. Itu alasannya kenapa gitu? Apakah alasannya kalau saya sebagai contoh, sebelumnya saya melakukan asesmen untuk diagnostik, misalnya kan asesmen awal pembelajaran. Saya mengklasifikasikan peserta didik saya setelah asesmen ini terdapat peserta didik yang misalnya kecakapan geraknya sekian, misalnya ada kecakapan gerak menengah, ada juga
kecakapan gerak yang sudah mahir gitu Kak. Sudah atau belum gitu Kak? Apakah perencanaan pembelajarannya sudah mempertimbangkan kayak karakteristik peserta didik ataupun minat ataupun juga ada peserta didik yang kebutuhan khusus nggak kira-kira di tempat Kakak gitu? Baik ada keaktifan dalam pembelajaran, percaya diri dalam melakukan gerak, peningkatan fisik dan motorik, sikap sportivitas, kerjasama. Oke. Dan ada cara mengetahui anak berhasil mencapai pembelajaran dalam peserta didik, memahami konsep, menerapkan pengetahuan, menunjukkan minat dan percaya diri dalam materi pembelajarannya. Oke, Kak Ajis, wah mantap Kak Ajis nih. Langsung mulai. Langsung 2 soal sudah mulai Kak Ajis. Pertanyaan soal pertama, saya berharap pada peserta didik untuk bisa sama mengikuti dengan baik supaya tercapai harapan sasaran yang ingin dicapai. Lalu yang kedua, peserta didik aktif pada saat ditanya dan mampu memberikan contoh gerakan yang diminta oleh Bapak Guru sesuai dengan materi yang diajarkan. Oke. Oke, boleh lanjut ke pertanyaan 3 dan 4 nih Kakak. Yang sudah, Kakak yang belum boleh jangan sungkan-sungkan Kakak. Dicoba-coba aja fiturnya Kakak. Diklik-klik aja gitu, ada tanda tambah di situ klik. Nah, klik gitu Kakak. Sambil belajar Kakak. Nah, tahu besok kita ketika ada Kombel di sekolah kita bisa memperkenalkan Padlet ini. Kak. Ini juga sebagai media pembelajaran, apalagi anak SMA nih senang kayak gini nih Kak. Baik, Anda sudah sampai di pertanyaan ketiga. Anda juga sudah. Apa perencanaan pembelajaran Kakak? Sudah. Yang saya buat tentu sudah mempertimbangkan hal yang sudah disebutkan karena hal ini dilakukan agar pembelajaran menjadi menyenangkan, efektif.
sudah disesuaikan dengan kebutuhan yang inklusif juga dapat mengikuti pelajaran yang kita laksanakan. Boleh satu pertanyaan terakhir lagi nih Kak Andra sama Kak Dinanda nih. Yang keempat, apa yang Kakak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran jika dimulai dari capaian akhir? Atau kakak-kakak yang lain yang mungkin ada terkendala dalam penggunaan Padlet, ya Kak bisa langsung saja menyampaikan di kolom chat kita, Gmail kita, atau saya persilahkan juga langsung kalau ingin langsung berpendapat, saya persilahkan juga Kak. Halo Kak Rahmat, boleh minta linknya lagi Kak? Ya. Boleh Kak Asep, kita Kak Asep. Mungkin saya samakan lah ya Kak hilang. Nanti saya mau mendengar lah nih dari kakak-kakak yang sudah menulis nih untuk mereview hasil tulisannya gitu kan. Jadi saya minta 3 orang lah yang menulis, yang sudah menulis untuk mereview hasil tulisannya. Mungkin pakai Anda sudah sampai di pertanyaan terakhir. Apa yang kakak maknai ketika menyusun rencana pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan? Akhir kita mendapatkan pembelajaran sebagai utama dan memulai dengan menentukan potensi apa yang ingin dicapai peserta didik setelah
semuanya selesai. Dengan kata lain, ya membalik pelajaran yang biasa dari materi wajib jawabnya. Ada yang dimintai dari saya adalah materi ajar, materi ajar yang lebih variatif dan evaluasi pelajaran. Oke, Ajis, kita langsung mengetahui berapa sesuai di kelas ini yang mampu mengikuti materi pembelajaran pojok, salah satunya dengan aktivitas kritik. Oke, Ajis. Sidik, jika kita akan menyelesaikan tanya kita harus mempertimbangkan ketersediaan sarana. Ada apa sarana? Ya betul, Kak. Ada di sekolah sekali ini, Kak, agar apa yang kita rencanakan tidak mengambang dengan tujuan pembelajaran yang akan kita sampaikan. Baik. Sudah, karena pembelajaran sesuai dengan konsep pembelajaran aktif, kreatif, dan pilihan, sehingga sedidik menjadi semangat mengikuti pembelajaran ini. Karena saya mempertimbangkan kemampuan pendidik yang melakukan aktivitas yang ada di kelas tersebut. Mengapa? Karena pendidik kelas belum tentu bisa melaksanakan pembelajaran materi yang diajarkan, salah satunya pada aktivitas pendidik, lari lompat, dan sepatu jalan. Baik, Ajis jawabannya. Baik, ini sambil waktu berjalan, karena kakak juga ya mungkin ada sebagian yang masih mengisi, dan juga sudah ada ya kakak yang alhamdulillah sudah mengisi sampai ke pertanyaan terakhir. Bentar saya besarkan dulu slide-nya. Saya minta pendapat lah ini dari kakak-kakak yang sudah sampai ke pertanyaan tematik yang keempat tadi, hasil refleksinya. Mungkin dari keempat kakak yang sudah sampai di akhir, boleh siapa yang ingin meresume hasil tulisannya kakak. Dipersilakan, boleh Kak Ajis, Kak Junanda, Kak Andra, Kak Sidik, boleh. Kira-kira siapa yang ingin, saya minta 3 nih. Ketika kakak ingin meresume saya, membaca hasil tulisannya kakak. Atau coba saya spinner lah ya. 4 nama saya munculkan. Izin nggak kak? Coba saya spinner. Kalau spinner ini dia acak kak. Kira-kira siapa yang keluar? Atau ada yang langsung atau ada yang ingin duluan nih menyampaikan nih. Diacak aja kak biar seru. Diacak aja biar seru ya. Baik. Biar seru. Baik. Junanda. Bentar, saya izin dulu, saya tengok lagi. Nggak tahu ada kakak-kakak yang lain sudah siap juga. Boleh kita gabungkan ke sini. Nah, Kak Tri udah mulai nih. Ayo Kak Tri, monggo. Cepat Kak Tri. Kak Tri. Saya sedidik mampu memahami. Kak Asep juga udah mulai nih. Saya berharap seriusan dengan tim. Mungkin coba saya share screen ya Kak ya. Kita coba spin aja lah. Kita coba spin.
Bentar ya, Kak. Sudah timbul Kak Nanda? Spinnya belum? Udah timbul Kak? Nah, oke, baik. Ini ada 4 nama nih yang sudah sampai ke 4. Kak Ajis. Kita coba, kita hanya meresume pendapat Kakak. Tidak ada membenar, tidak ada salahnya kita coba. Nanda aja. Coba kita bismillahirrahmanirrahim. Oke. Belum beruntung. Mantap. Iya, belum beruntung kan, masih Nanda. Baik, coba Kak Nanda dipersilakan Kak Nanda. Udah di setting ini nih. Ya iyalah. Tidak, tadi lihat Kak Nanda sih bagaimana? Lanjut Yang biru Nanda. yang menang. Kak, di Yang sini biru, azan. yang biru. Baik, akhir azan kita habis ini kita lanjutkan Kak. Ntar kita dengar azan dulu. Wow. 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 Wis pangling Ya enggak apa? Dan lihat Mbak Armida ada pangling kan, udah 2 hari. Kacau Pak. Pak. Lihat Pak Al. Hah? Lihat tuh mantapnya kata. Lihat Dona lagi buat di rumah. Semua obat tuh bau nggak sih? Kawan-kawan Mas Nir, kawan-kawan Mas Candi Pekanbaru di kampus Pak ya. Iya di kampus Rumba ini, Pulang kami banyak pulang itu lagi. Hah? Kawan? Iya. Kawan aku di sekolah. Enggak itu pas di kampus di rombongan Rumba. Ya dibanding filter itu kan dia semua gosong. Karena itu tidak berdona. Tuyul dong. Tuyul dong. Pangling dia juga, Armida. Tambah air ya Mas. Iya. Makin baik kita apa? Iya, Gimana ya kalau keren kayak gitu tuh ya? Drama deh, Pak. Iya, berapa habis pengantin tuh. Kayaknya keren lagi nih. Pak Ajis. Apa ya, Wer? Udah siap berangkat? Ini bisa Zoom. Bisa pilih itu Ajis. Suaranya aja dengar. Banyak kali saya Bu. Memang ini apa sih ini?
Kira bercanda sama ibu-ibu. Yes. Parah. Bu Mira tadi kemana? Weh, masih di sebelah. Sambil-sambil gini lah, gini bebas. Chargerku sama Bu Mira lagi. Baik Kak Jananda, coba Kak Jananda. Kita lanjutkan Kak Jananda. Oke Kak. Apa tuh Kak yang kita lanjutkan? Coba saya izin nih Kak Jananda mereview ulang hasil tulisan Kak Jananda, refleksi Kak Jananda nih. Yang tadi sudah Kak tunjukkan. Kak Agus itu nggak kedengeran buatnya. Bentar nggak bisa. Suara di kantor Pak Haji Sadang dengar? Oke baik, sudah saya mute coba. Jadi Nanda akan mereview pengembangan pembelajaran PJOK. Yang pertama, apa yang kakak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang kakak susun? Iya. Jadi yang pertama dari soal pertama ini, Nanda berharap dalam mengikuti proses pembelajaran, peserta didik itu dapat aktif berpartisipasi dalam pembelajaran, mulai dari bekerja sama, dan itu aktif dalam mengajukan pertanyaan, dan mau memberikan pendapat terhadap materi pembelajaran yang kita rancang. Selain kita menginginkan tujuan pembelajaran kita tercapai. Kan seperti itu, Kak. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara kakak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya? Jadi cara mengetahui peserta didik itu bisa nggak mencapai pembelajaran yang kita berikan, yaitu anak-anak telah berhasil memahami konsep yang kita terapkan, mulai dari pengetahuan, bahkan dia bisa menunjukkan minatnya, ketertarikannya pada pembelajaran yang kita berikan. Habis itu mereka juga percaya diri dalam mengikuti pembelajaran yang kita berikan. Untuk soal ketiga, apakah perencanaan pembelajaran yang kakak susun sudah mempertimbangkan perkembangan minat dan kebutuhan khusus peserta didik? Alhamdulillah, insya Allah rencana pembelajaran sudah kita sesuaikan dengan kebutuhan dan minat peserta didik, sehingga peserta didik yang inklusif juga dapat mengikuti pembelajaran yang kita rencanakan. Pembelajaran yang menarik dapat meningkatkan keminatan peserta didik untuk belajar materi yang kita sampaikan. Untuk soal yang terakhir, apakah yang kakak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan? Jadi maknanya ketika kita menyusun pembelajaran olahraga yang kita mulai dari capaian akhir, artinya kita menempatkan tujuan pembelajaran itu sebagai titik fokus utama, ya. Jadi kita meletakkan tujuan pembelajaran itu sebagai titik fokus utama yang untuk dicapai oleh peserta didik. Kita mulai dengan menentukan kompetisi apa yang ingin dicapai peserta didik. Setelah itu proses pembelajaran selesai, dengan kata lain kita membalik proses perencanaan pembelajaran yang biasanya dimulai dari materi. Jadi kita mulai dengan capaian akhir dulu, baru kita mulai ke berikutnya ke materi pembelajaran. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih Kak Nanda atas
rangkuman ataupun review ulang hasil tulisan refleksinya. Ini kalau saya lihat nih dari hasil tulisan kakak, sebenarnya kita semua nih alhamdulillah. Kemudian juga saya lihat tidak ada guru yang tidak seprofesional kayak kakak juga. Mungkin semuanya sudah melakukan dalam koridornya, tetap dalam koridornya itu ya. Apalagi dari 4 pertanyaan ini sesuai dengan saya baca juga dari hasil tulisan kakak dan juga sudah direview ulang oleh Kak Jinanda, sudah menggambarkan bagaimana kita dengan sebaik-baiknya kita menyusun ataupun merencanakan rancangan pembelajaran kita, baik dari awal sampai ke akhir pembelajaran itu sudah terstruktur, sudah juga sudah kita rencanakan ya dengan semata-matanya menyusun rencana kegiatan ini, sehingga apa yang kita inginkan bersama ataupun apa yang diinginkan di hari itu baik kita dan juga peserta didik terpenuhi pada tujuan pembelajarannya ya Kak. Hasil-hasil dari tulisan kakak ini saya baca-baca dari tadi sudah menggambarkan ya, berarti memang sebenarnya kakak ini semua sudah melakukan. Saya hanya mungkin memperkenalkan istilah-istilahnya. Oh, ini backward design seperti ini. Kakak semua saya yakin sudah melakukan ini. Cuman setelah mengikuti program ini lebih dikuatkan lagi, oh ini namanya ini yang sudah saya lakukan. Ataupun mungkin ada selama ini ada kekilapan, mungkin seperti saya kemarin memang lebih dominan guru ya, itu waktu sebelum mengubah paradigma lebih dominan saya daripada siswa, sehingga proses pembelajaran itu yang saya inginkan, bukan yang peserta diinginkan gitu. Nah, baik kakak, mungkin karena mempertimbangkan waktu, masih bisa satu lagi izin, mungkin ada nggak nih sebelum saya putar spinnya ke Ajis ataupun ke Andra ataupun kakak-kakak yang lain deh, ada yang ingin mereview hasil tulisannya nggak nih? Dipersilakan kakak. Mainkan alat kita tadi Kak. Ya kalau Mainkan Kak. saya putar kembali lagi nih. Putar kembali Kak. Baik, izin ya Kak ya, saya coba. Ini Kak Triayun, sebentar saya tambahkan lagi. Ada Kak Tri itu juga sudah siap. Kak Asep juga sudah. Adra, wakili Bapak Adra. Sudah timbul Kak, apanya slide-nya? Sudah Kak. Oke, coba ya kita coba. Ini nampak Kak Ajis nanti nampaknya nih. Kamu nih. Aduh, disetel nih Nanda. Udah disetel tuh Nanda. Ayo siapa dia? Oke, Kak Tri. Oh. Ayo Kak Tri. Open your camera and voice. Ya, boleh ya, dipersilakan. Ini belum selesai nih loh Kak. Oh, kena pula ini kan. Kalau Kak tinggal nomor terakhir itu bisa Kak Tri, nomor terakhir nggak terlalu apa. Izin saya coba balikan dulu ke slide-nya ke awal. Ntar saya balikan dulu ke pertanyaan. Boleh Kak Tri, lanjut monggo. Oke. Izin menjawab. Oke Kak. Ini ya Kak. Untuk soal pertama, apa yang Kakak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang Kakak susun? Yang saya harapkan peserta didik mampu memahami tujuan pembelajaran yang saya ajarkan sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan efektif. Soal kedua, bagaimana cara Kakak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya? Dengan menanyakan pemahaman mereka sudah sejauh mana memahami materi, serta gerak yang membuat siswa percaya diri dan aktif dalam proses pembelajaran,
serta bisa dengan melakukan asesmen secara berkala juga dapat mengetahui siswa sudah berhasil memahami materi yang sudah diberikan. Soal ketiga, apakah perencanaan pembelajaran yang kakak susun sudah mempertimbangkan perkembangan, minat, dan kebutuhan khusus peserta didik? Sudah dipertimbangkan tentunya dalam menyusun perencanaan tersebut, baik dari beberapa perkembangan, minat, dan kebutuhan peserta didik, agar kegiatan proses pembelajaran lebih menyenangkan. Soal keempat, baru proses nih Kak. Kawan Tri, pelan aja Kak Tri, bisa dong. Apa yang memaknai kira-kira ketika menyusun rencana pembelajaran jika dimulai dari CP-nya? Apa yang kakak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan? Ketika menyusun perencanaan pembelajaran mungkin yang apa nih Kak ya? Belum paham nih Kak maksudnya gimana ini. Ketika Kak Tri mungkin menyusun rancangan pembelajaran kan, itu kalau misalnya menyusunnya itu dimulai dari capaian akhir ataupun ingin mencapai di akhir dari pembelajaran itu tuh, apa yang diinginkan kira-kira? Yang diinginkan mungkin fokus pada kompetensi siswa lah, bisa Kak ya? Dengan menetapkan tujuannya yang lebih jelas tentunya. Oke. Ya, itu Kak mungkin cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Tri. Saya kasih oplos. Baik Kakak, mungkin ini sudah ada 2 perwakilan tadi dibuka dari Kak Nyanda dan juga ditutup oleh Kak Tri. Kan setelah saya cerita dari beberapa hasil tulisan, hasil Kakak, saya sudah yakin bahwasanya kakak semua ini sebenarnya sudah menerapkan yang sudah kita bahas pada hari ini, yaitu tentang merencanakan pembelajaran. Apalagi dasarnya ada 3 tadi, menentukan tujuan pembelajarannya dulu, tujuan akhir belajar kita itu apa pada hari itu, lalu kita mengembangkan asesmennya, gitu, penilaiannya, baik asesmen as learning, for learning, dan juga off learning. Lalu kita kembangkan kembali, kita perlebar lagi dalam bentuk aktivitas pembelajaran kakak. Baik, terima kasih kepada kakak yang sudah berpartisipasi menuliskan pada Padlet. Izin kita lanjut ke slide berikutnya kakak. Ini ada timbul pertanyaan kakak, apakah perencanaan pembelajaran atau modul ajar kakak diawali dengan mengidentifikasi capaian ataupun tujuan pembelajaran? Saya rasa semuanya sudah ya kak ya. Kita tidak ada yang kayaknya tidak mengidentifikasi tujuan pembelajarannya kakak. Saya rasa ini jawabannya sudah, ya kak. Baik, ini tadi yang saya sampaikan tadi kakak. Kita dalam menyusun tujuan pembelajaran ya kak, kita perlu menerapkan ini ada namanya konsep ABCD, yang mana kita harus merumuskan audiens ataupun siapa pesertanya ataupun peserta didiknya, lalu merumuskan behavior ya kak. Lalu nanti ada condition dan juga degree. Jadi ketika kita menyusun tujuan pembelajaran, dalam menyusun tujuan pembelajaran ini, kita pakai prinsip ABCD ini. Yang pertama nanti kita harus tahu dulu karakteristik peserta didik kita itu seperti apa. Peserta didiknya dulu kita tahu. Peserta didiknya seperti apa. Lalu nanti behavior, perilaku karakteristiknya ya. Karakteristiknya seperti apa. Dan juga kondisi. Kondisinya seperti apa. Apakah dia memiliki dalam arti kata maafnya ada berkebutuhan khusus ataupun memang anak yang sangat aktif bergerak seperti itu. Lalu juga ada tingkatan ini, degree ini adalah tingkatan gerak, khususnya untuk PJOK tingkatan gerak. Kita harus paham dulu. Makanya saya bilang tadi di awal kita harus melakukan asesmen diagnostik kita ataupun asesmen awal pembelajaran supaya nanti ketika menyusun tujuan pembelajaran kita sudah tahu nih ABCD-nya tadi nih, peserta didiknya siapa, lalu juga perilakunya bagaimana, lalu nanti kondisi fisiknya bagaimana, dan juga nanti tingkatan ataupun kemampuan geraknya. Kalau untuk kita PJOK tentu kita harus tahu ini
peserta didik yang kita amati ini tingkatan geraknya apakah di bawah, menengah, ataupun ke atas, atau perilaku kegiatan kosakata geraknya sudah tindak lanjut gitu ibaratnya, sudah mahir gitu, sudah mahir gitu kan. Jadi kita ketika menyusun tujuan pembelajaran tetap harus merumuskan ya yang 4 ini ya, ada 4 ini nih harus diperhatikan Kak ketika kita ingin menentukan tujuan pembelajaran ya Kak. Jadi saya bilang tadi kita harus memang tahu dulu peserta didiknya, baru kita bisa kembangkan CP tadi untuk kita turunkan menjadi tujuan pembelajaran. Tapi tetap dengan 4 ini rumusannya ya Kak. Ada peserta didik, audiens itu tentu peserta didik kita, lalu behavior, perilakunya gimana ya Kak, kondisinya bagaimana, lalu juga tingkatan geraknya ya Kak, ataupun kalau kemampuan kognitifnya mungkin dia yang pandai ataupun yang menengah ataupun yang di bawah Kak. Izin ya Kak. Oke lanjut, ini ada analisis sebenarnya Kak. Ini kita menganalisis rancangan pembelajaran ya Kak. Peserta dibagi menjadi 3 kelompok. Mungkin nanti akan saya buat seperti kemarin breakout room. Masing-masing kelompok menyiapkan mungkin modul ajar yang sudah diunggah di LMS. Setiap masing-masing kelompok. Boleh nanti perwakilannya saja untuk dipaparkan gitu. Dalam waktu 20 menit, setiap anggota kelompok memaparkan pembelajaran ataupun modul ajar untuk dianalisis keterkaitan antara tujuan, asesmen, dan aktivitas pembelajaran. Lalu juga tiap kelompok juga perlu memilih salah satu perbaikan RPP di dalam kelas besar nantinya untuk dipresentasikan. Baik, nanti setelah kakak berdiskusi sampai dapat satu modul ajar yang ingin dipresentasikan, itu yang harus dinampakkan tadi kakak. Coba dengan menyusun konsep backward reset tadi, alur mundur tadi, RPP-nya sudah ada nggak 3 tadi? Kayak tujuan pembelajaran, asesmennya, lalu juga adanya langkah-langkah kegiatan pembelajaran atau aktivitas pembelajaran kakak. Nah, ini juga ada presentasi kelompok. Tiap kelompok dapat melakukan presentasi, salah satu perbaikan RPP. Nanti kita ambil satu RPP juga kalau masih ada waktu. Setiap kelompok diberikan waktu 5 menit untuk mempresentasikan RPP ataupun modul ajar yang diperbaiki. Kelompok lain dan fasilitator dapat memberikan umpan balik atau feedback dari presentasi kelompok lain. Izin saya bertanya sama kakak-kakak, apakah sudah diupload modul ajarnya kakak ke LMS? Yang video yang 30 menit itu belum sampai situ Kak. Belum ada lagi. Belum ada yang mengupload. Belum Kak. Ya, belum ya. Oh, ini harus ada bahan sebenarnya kalau kita belum mengupload. Belum bisa kita Baik, mungkin gini aja lah Kak. Bahasan ini kita kupas. Uploadnya di titik berapa tuh Kak? Tugas berapa Kak? Tunggu aja Kak pembahasan ini. Kita buat tugasnya dulu Kak. Boleh. Oke, nanti kita kuatkan lagi pas ini pembahasan ini pas tetap muka aja gimana Kak? Diskusi kelompoknya untuk lebih patenkan lagi. Nanti Kak boleh buat dulu tugasnya, modul ajarnya sekarang, nanti take videonya. Nanti saya bagikan Kak Dinanda di bagian mana tugas ini harus dibuat. Nanti saya kirim di grup. Persiapkan nanti Kak, ini selalu saya ingatkan juga karena di 2.1 nih nggak salah saya nih terlagi. Itu masih ada tetap maya sebelum tetap muka kita nanti hasil video itu akan kita bedah juga ketika tetap muka. Jadi video yang kakak tag. Mau tanya dulu Kak. Video yang kita upload tuh melalui Google Drive atau kita upload langsung di aplikasi link Google Drive Kak? Link Google Drive. Oke. Ya, link Google Drive-nya saja. Link Google Drive. Tapi kalau untuk modul bisa langsung diupload di situ, bisa ditambah. Oke, siap Kak. Kakak-kakak persiapkan saja dulu. Saya yakin juga ini karena saya diskusi juga sama pasien lain, banyak juga kakak-kakak yang lain masih mempersiapkan katanya, masih banyak peserta yang mempersiapkan. Mungkin akan lebih dikuatkan lagi ketika nanti kita tetap muka deh. Insya Allah kita coba bahas lagi bagaimana merancang backward design ini kakak.
Jadi sekarang coba kakak-kakak nanti setelah ini mulai-mulailah mengotak-atik, membuat rancangan pembelajaran sesuai dengan tadi yang 1.6 gini sudah kita bahas. Mungkin sehabis ini apa slide-nya lagi? Ini lakukan ya, ini ya instruksinya. Ini dia kakak. Kakak-kakak mulai menyempurnakan modul ajar kalau yang sudah. Tapi kalau yang belum mulai merancang ya Kak, mulai merancang modul ajar ataupun rancangan pembelajaran berdasarkan hasil analisis dari pertemuan hari ini. Jadi Kakak mungkin sudah dapat nih pemahaman baru dalam menyusun modul ajar. Kalau Kakak bertanya, Kak, ini dari kelas hanya di lapangan saja atau dari kelas boleh keluar, itu saya kembalikan kepada kakak-kakak, waktunya cuma 30 menit. Nah, jadi maksimalkan sintaknya harus terpenuhi, baik kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan juga penutup. Di situ terdapatlah kaidah tadi, adanya tujuan pembelajaran nanti, dan juga bentuk asesmen, dan juga kegiatan pembelajaran ataupun langkah-langkah aktivitas pembelajaran kakak. Dengan backward design tadi modelnya ya kak. Lalu nanti pada bagian lakukan modul 1.6 perencanaan pembelajaran PJOK ini akan menjadi bagian awal dari penilaian aksi nyata di akhir paket modul 2. Jadi kakak-kakak, video kakak-kakak ini akan keterhubungan berlanjutan kakak-kakak. Seperti yang sudah saya lakukan ketika menjadi peserta, semula saya membuat video dengan rancangan video yang urak-urakan sesuai dengan bagaimana saya dulu mengajar tanpa mempertimbangkan backward design. Pokoknya saya langsung membablak aja, modul ajarnya saya buat asal-asalan. Akhirnya ketika tatap muka diperbaiki lagi. Sebelum tatap muka pada tatap maya ini saya memahami pemahaman baru. Mulai saya susun kerangkanya, ada CP di situ, ada TP-nya di situ. Lalu diturunkan nanti dalam ada bentuk-bentuk asesmen dan juga ada juga langkah-langkah kegiatan ataupun aktivitas kegiatannya kakak. Ini nanti akan berkelanjutan sebagai bukti karya kakak-kakak di akhir nanti proses kegiatan PKG ini. Yang kakak upload nanti video ataupun modul ajarnya di dalam PMM. Kakak-kakak diberikan waktu pengerjaan dan akan diunggah bersamaan dengan perangkat tugas lakukan lainnya pada alur aksi nyata nantinya. Oke, mungkin ini sudah di penghujung sesi ada kegiatan kita pada hari ini. Kalau saya resumkan, itulah hendaknya tadi ya, pencapaian kita. Kakak mampu menyusun perencanaan pembelajaran ataupun modul ajar dengan konsep ataupun metode istilahnya backward design ini, alur mundur. Nah, kita harus tahu dulu ya, alur mundur itu kita harus tahu dulu tujuan dari akhir kita belajar pada hari ini itu apa. Nah, gitu. Peserta didik pun juga merasa dia memahami tujuan dia belajar pada hari itu apa. Mereka melakukan ini untuk apa gitu kan. Dan juga dalam proses merancangan pembelajaran itu terdapat tadi kaidah-kaidahnya, ada juga asesmen, melakukan penilaian, baik penilaian learning di awal sampai proses, lalu for learning di kegiatan proses pembelajaran itu kan, baik penilaian peserta didik untuk dirinya sendiri, penilaian peserta didik untuk temannya seperti itu, dan juga ada penilaian of learning di akhir kegiatan, mungkin di akhir pembelajaran ataupun bab lah ya, di akhir bab mungkin ada sumatif akhir pembelajaran. Lalu dikembangkan lagi dengan langkah-langkah ataupun aktivitas kegiatan pembelajaran. Setelah kita tahu untuk menentukan asesmennya, kita kembangkan lagi dalam merancang aktivitas pembelajaran. Saya rasa dan saya sudah yakin kakak-kakak semua sudah menerapkan ketiga unsur ini sebenarnya. Cuman baru mengenal yang namanya istilah backward design. Sama seperti saya kemarin mengikuti PKG di awal, sepertinya saya sudah, tapi ini mungkin dulu tuh tahu, cuman letaknya amburadul kayak gitu kan. Sekarang ini lebih terstruktur, istilahnya backward design. Gitu. Sekarang mungkin mudah-mudahan dari sesi pada hari ini kita bersama-sama juga saya juga termasuk ya Kak, mungkin lebih memperbaiki diri lagi
dalam merancang pembelajaran yang namanya nanti modul ajar. Mungkin selama ini mungkin kita ATM nih. Jujur-jujur saja kakak. Dari awal saya mengajar mungkin dulu saya ATM nih. Saya sama ruang kolaborasi mungkin KKG susun bersama, dapat satu rembukan, ya udah itu sih yang saya pakai gitu kan. Jadi sebenarnya itu kalau seperti itu tuh bisa dibilang salah kali tidak juga, dibilang benar kali tidak juga, karena tentu tadi berdasarkan tadi kita menyusun tujuan pembelajaran itu tentu balik kepada bagaimana karakteristik peserta didik kita, bagaimana karakteristik sekolah kita, bagaimana juga aset yang ada di sekolah, kita harus mempertimbangkan semuanya. Banyak yang harus kita pertimbangkan, sehingga tujuan pembelajaran itu tentu pasti berbeda-beda, walaupun dalam kaidahnya, CP yang sudah disuguhkan oleh kementerian itu sama, dari Sabang sampai Merauke itu sama, tapi ketika menurunkannya menjadi tujuan pembelajaran, tentu kita memiliki kewenangan masing-masing sesuai dengan kebutuhan kita, kebutuhan sekolah, kebutuhan peserta didik kita, gitu kan. Tentu berbeda-beda tiba di situnya, kakak. Jadi tidak bisa disamaratakan. Mungkin kalau dulu saya main ATM aja gitu, yang sudah disusun bersama, kepala bersama, ya udah itu aja pakai, kita selaraskan semua tanpa mempertimbangkan hasilnya, aset yang tidak tepat gitu, tidak ada asetnya, ataupun mungkin ada yang gerakan yang sukar daripada peserta didik saya yang tidak mampu, mungkin selama ini kosakata geraknya menengah, tapi karena ini sudah dirancang bersama dan saya main pakai saja, mereka jadi tidak sampai ke dalam tujuan pembelajarannya seperti itu ya. Mungkin itu yang dapat kita resumkan pada hari ini, sehingga mudah-mudahan nanti sehabis kegiatan ini kita mungkin bersama-sama akan lebih memperbaiki bagaimana cara merancang perencanaan pembelajaran kita ya kakak di sekolah. Mungkin sampai di sinilah kakak. Kira-kira ada kakak yang ingin bertanya nggak di modul 1.6 ini, ataupun dalam konteks video ataupun bahan ajar, modul ajar kakak? Boleh Kak Asep, dipersilakan. Iya Kak, saya mau nanya yang soal pembuatan video itu kan durasinya 30 menit ya Kak ya? Iya Kak. Itu misalnya sudah 30 menit, pas di 30 minimal 30 menit atau sampai selesai. Misalnya kalau kita videokan ini kan ada yang namanya di akhir itu ada yang namanya pemanasan Kak. Apabila video kita itu belum sampai ke tahap situ tapi sudah 30 menit, bagaimana itu Kak? Nah itulah atau hanya pas 30 menit aja? Semalam saya men-tag video itu lebih dikit, nggak apa-apa Kak Asep. Ya lebihnya itu paling 5 menit lah, lebih 5 menit. Kita pandai-pandai mengalokasikan. Memang saya jujur nih, saya mau bercerita, ketika saya dihadapkan juga dengan ini waktu menjadi peserta, terkejar-kejar ketika melakukan tag video gitu. Sehingga pembelajarannya itu rasanya kurang apa. Cuman yang diminta dari orang itu apakah sintak itu sudah nampak dan juga alur backward design ini sudah terlihat. Itu yang diminta sebenarnya Kak. Proses menilai video itu aja. Tapi kalau untuk lebih gimana ya bilang ya? Lebih excellent, lebih sempurna kali, tentu dalam waktu 30 menit tidak cukup rasanya. Sedangkan waktu normal aja saya kita mengajar tidak cukup ya kan Kak? Ya. Gimana sonanya udah 15 menit ya? Itu betul kan Kak? Rasanya kurang puas kalau ngajar 30 menit, 10 menit ataupun 5 menit Pak pembuka pendahuluan, misalnya kan 20 menit inti, 5 menit penutup, itu rasanya tidak terpuaskan kita mengajar gitu kan. Tapi mau gimana lagi, tapi yang diminta oleh mereka hanya segitu waktunya. Jadi cobalah kakak-kakak optimalkan. Saya tidak meminta excellent yang kakak itu. Yang terpenting sintak-sintak dari modul ajar kakak nampak dalam video itu sudah lah gitu. Backward design-nya pun nampak. Udah itu saja yang saya minta kakak. Tidak ada yang lebih. Adakah lagi yang lain kakak? Yang ingin ditanyakan di sesi ini memang modul terakhir kita ya kakak, di modul 1 ini. Nanti modul 2 mungkin ada 3 kali kita tatap maya, sehabis itu baru kita tatap muka di akhir bulan ini ya Kak. Nanti tetap tatap muka, kita kupas tuntas, modul 2 selesai semua. Baik, kira-kira ada lagi yang ingin ditanyakan ke kakak?
Kalau tidak mungkin bisa kita tutup kegiatan tatap maya kita ini. Dan kembali saya ingatkan untuk tugas-tugas hendaknya dikerjakan ya kakak. Saya masih menerima, masih saya nilai walaupun ada keterlambatan baik dari tugas modul 1.1 ataupun 1.2 dikerjakan kakak. Jadi dibuka LMS-nya, apabila ada memang kendala ataupun tidak tahu boleh bertanya kepada teman. Mungkin ada kawan di sekolah ataupun rekan sekolah yang ikuti kegiatan juga. Mau bertanya dulu Kak. Boleh kan Anda, silakan. Ini di luar kegiatan PKG ini sebenarnya Kak. Jadi gini Kak, Nanda ini kan dalam mengikuti tahap CPG angkatan 11 nih Kak. Oh, CGP angkatan 11 kan Anda? CGP ya. Ya. Oh, mantap kan nih. Lalu kan Anda? Ini rencana kan kemarin mengikuti CGP itu kan targetnya supaya untuk pemanggilan afirmasi PPG itu dipercepatkan seperti itu. Kita ambil jalur itulah supaya kita yang muda ini cepat terpanggil kan gitu Kak. Iya. Rupanya perkuliahan CGP belum mulai, masih parkir. PPG udah terpanggil kan seperti itu. Apakah Nanda lanjutin apa berhenti aja Kak? Kayaknya udah mau muntah. Takutnya nanti kita ini kan pertemuan sampai setelah paling kita penutup sampai 10 Desember kan Anda. Wah, ini bisa jadi di bulan-bulan 11 ini mulai jatah Nanda nih Kak. Soalnya mereka udah lokakarya sekarang kan? Iya, yang CGP 10 ya. Iya, 10 11 udah ada yang mulai. Ada yang mulai ya. Berarti di bulan 11 takutnya Nanda kepanggil, repot juga rasanya Kak. Yang pertama nggak enak sama kayak peserta didik dan lain-lain kan, kita banyak aktivitas kurang fokus juga di situ kan. Jadi gimana sarannya itu Kak? Kalau itu sebenarnya kan hak persuasif seseorang ya Kak Jananda. Kalau Kak Jananda bertanya pada saya, apalagi itu kan hak persuasif seseorang. Kalau rasanya Kak Nanda sanggup, jalankan, kerjakan. Tapi kalau memang rasanya ada banyaknya pertimbangan yang tidak bisa kita tolerir lagi kan, ya mungkin dilepas saja. Cuman ada poin kredit plusnya. Tapi kalau memang Kak Nanda ingin nih ada jenjang karir, ingin pas sekolah, memang kan sekarang kan stoknya kan memang dari situ nih, pondasinya dari orang GP. Kalau ada sertifikat guru penggerak, bisa ikut tes kepala sekolah katanya kan. Kalau tidak ada ya untuk jadi kepala sekolah nggak minat Kak. Itu saya kembalikan, makanya tahu ada minatnya itu karena kita kan ada pemanggilan jalur afirmasi yang apabila mempunyai sertifikat guru penggerak otomatis dipanggil. Mengikuti PPG itu kita hanya mengikuti ujian UKIN dan UP saja kan gitu. Tidak ada materi yang kita ikuti selama pembelajaran tatap muka dan segala macam tatap maya itu kan. Makanya berminat. Rupanya sekarang untuk PPG nampaknya dipermudah kan? Iya. Jadi ada lagi ketertarikan di situ. Tapi GP ya, kalau dari yang sudah katanya, tetap juga kan Anda akan mengikuti. Tapi mungkin saya kurang tahu nih kan Anda, karena ada peserta piloting yang kemarin GP, lulusan GP otomatis terpanggil. Dia tidak mengerjakan modul-modul yang ada di PMM gitu kan. Dia langsung otomatis tinggal tag video UKIN sama UP saja gitu kan. Nah, kalau kan Anda besok ini mungkin regulasinya gimana saya kurang tahu, karena kan Anda kan sudah mengerjakan yang ada di PMM kan. Ya. Mungkin kalau apanya yang membedakan nanti adanya kepemimpinan itu nanti itu kan Anda adanya materi tentang kepemimpinan. Kalau untuk guru penggerak ini lebih skopnya itu bagaimana lingkup sekolah gitu, mengakomodir lingkup sekolah. Kalau kita PKG kan mungkin lebih gimana kita di ruang kelas, kita sebagai guru di ruang kelas kan. Kalau yang GP ini ada teman juga sharing bagaimana skopnya manajemen sekolah gitu, manajemen sekolah yang lebih banyaknya.
Itu kembali kepada Kak Nanda. Kalau Kak Nanda bertanya kepada saya pun kembalikan kepada Kak Nanda. Oke. Kalau rasanya ada ingin peningkatan profesi, ingin tahu nih, mudah-mudahan menjadi kepala sekolah besoknya, ya lanjutkan. Tetap itu tadi koridornya, tetap bersemangat Kak Nanda, walaupun berat ya, beberapa kali program kan, seperti sekarang mungkin Kak Nanda juga PKG iya, piloting iya juga, gitu kan, kakak yang lain mungkin juga sama gitu kan. Tetap berikhtiar, tetap aja kita tetap berusaha, berdoa, mudah-mudahan diberikan kelancaran setelah seperti kata-kata terdahulu, setelah badai berlalu ada pelangi yang indah katanya kan. Mudah-mudahan habis ini, apalagi kita sesuatu ilmu tuh rasanya kalau nggak kita coba, mau kita berusaha untuk mengembangkan, sayang rasanya sudah disediakan gitu kan. Saya kembalikan kepada kanan juga sih. Kalau memang mau lanjut, monggo. Kalau memang adanya banyak pertimbangan yang seperti tadi ada kelas yang tinggal, kita punya kondusif di sekolah, sibuk-sibuk dengan kegiatan saja. Nah, itu saya kembalikan. Tapi kalau ada sisi positifnya itu dengan Anda. Karena Anda mau tahu terpanggil di kepala sekolah kan, apalagi para laki-laki ini kurang nih tampaknya kepala sekolah nih. Enggak talok loh Kak. Mungkin itu kalau dari saya sarannya Kak. Nah, itu kembali kepada Kak Nanda karena itu hak progresif Kak Nanda kan. Kak Nanda yang tahu sendiri yang sanggup nggak saya menjalaninya. Cuman kalau saya menggambarkan itu ada nilai sisi positif, ada sisi negatifnya memang kan. Kalau sisi positifnya bisa lanjut jenjang karir ke kepala sekolah. Mana tahu Kak Nanda ingin jadi kepala sekolah, itu dapat langsung dapat jenjang kepala sekolah. Kita nggak tahu regulasi ke depan bagaimana karena Kakak sudah ikut piloting, mana tahu cuma hanya sedikit aja modul yang dikerjakan lagi ketika GP besok. Ya kan kita kurang tahu dia nih Kak. Mudah-mudahan yang terbaik saja untuk Kak Nanda saya sampaikan Kak. Oke, terima kasih Kak, itu aja. Baik, sama-sama Kak Nanda. Baik, sebagai penutup bagi Kak Nanda, saya kembalikan lagi mic virtual ini kepada Kak Nanda untuk menutup kegiatan kita pada hari ini Kak Nanda. Siap-siap. Kita doa dulu bersama, habis itu open kamera untuk... Oke, siap. Oke, alhamdulillah untuk kegiatan pembelajaran hari ini sudah berjalan dengan lancar. Semoga menjadi ibadah untuk kita semua. Amin. Dan menjadi berkah untuk pembelajaran kita. Untuk daripada itu, marilah kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan mari kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, terima kasih banyak Kak Nanda. Terima kasih juga untuk kakak-kakak semua yang sedia hadir. Izin saya tutup dulu slide-nya supaya bisa di screenshot fotonya bersama. Boleh dibuka kameranya Kakak. Foto absensi diminta oleh PP. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi kakak-kakak yang sudah sedia hadir dari awal kegiatan sisi Tatap Maya 1.6 ataupun pertemuan Tatap Maya kita yang ke-8 ini, dan juga sebagai pertemuan Tatap Maya terakhir di modul 1 ya kakak. Mungkin minggu depan kita akan padat nih kakak. Kalau saya tengok kalender dari Rabu, Kamis, Jumat kalau nggak salah saya kita akan Tatap Maya tuh 2.1. Nah, sebelum kita tatap muka, mungkin akan padat sekali. Baik. Salam olahraga. Jaya. Oke, baik. Ini kakak yang lain resmi. Yang OSIS apa? Tolong pensi kami. Dibuka kameranya kak. Oke, siap kak. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi kak. Ayo semangat, jiwa semangat. Oke, PJOK nih. Jaya. Oke, siap. Siap kak. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak kakak semua.
Ya, atas partisipasinya, mohon maaf atas kesalahan dan kekhilafan karena itu ada letaknya pada saya, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri kegiatan tatap maya kita pada hari ini di pertemuan ke-8 ataupun penutup modul 1 kita 1.6, yaitu khususnya kita akan berjumpa kembali minggu depan. Dan juga kembali saya ingatkan, tugas-tugas mohon dikerjakan kakak-kakak. Itu nanti tugas-tugas itu karena akan menjadi runtutan, lanjutan terus untuk kita bedah tuh kakak. Apalagi mengenai video tadi dan model ajarnya kakak. Terima kasih Kak Nanda atas waktunya juga. Izin saya stop recording.